Berjumpa kembali dalam channel pembelajaran IPS. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Materinya adalah perubahan sosial budaya. Bersama saya Ibu Lilia Israwati Saktiari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun harus belajar di rumah. Materi kali ini adalah perubahan sosial budaya. Anak-anak, setelah nanti kalian melihat video pembelajaran kali ini, maka Ibu harapkan kalian dapat 1. Mendeskripsikan pengertian perubahan sosial budaya. 2. Mengidentifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 3. Mengidentifikasikan faktor penyebab perubahan sosial budaya. 4. Mengidentifikasikan faktor penghambat perubahan sosial budaya. 5. Membuat contoh-contoh perubahan sosial budaya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya itu? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar berikut ini adalah gambar yang mengalami perubahan, baik itu perubahan sosial maupun perubahan budaya. Dari gambar-gambar itu, maka bisa disimpulkan adalah gambar yang berbentuk lingkaran ini. Gambar lingkaran ini yang berwarna hijau itu adalah masyarakat secara keseluruhan. Di dalam masyarakat itu ada lingkaran lagi yang berwarna putih, yaitu perubahan kebudayaan. Di dalam lingkaran kebudayaan saya beri warna lagi, lingkaran lagi berwarna kuning, yaitu perubahan sosial. Apa maksudnya? Bahwa dalam masyarakat itu terdapat perubahan kebudayaan. Di dalam perubahan kebudayaan terdapat perubahan sosial. Apa sih hubungannya? Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, sedangkan perubahan kebudayaan tidak selalu diikuti dengan perubahan sosial. Perubahan sosial selalu didahului dengan perubahan kebudayaan. Dua perubahan ini terjadi dalam masyarakat. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan struktur, fungsi, dan unsur sosial yang meliputi nilai sosial, norma sosial, fungsi sosial, lapisan sosial, pola perilaku sosial, status sosial, interaksi sosial, sehingga terbentuk tata kehidupan sosial yang baru. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena berubahnya pola pikir masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Masih ingatkah kalian dengan gambar ini? Ini adalah 7 unsur kebudayaan yang universal. Dulu pernah kita pelajari waktu kelas 9. Ini adalah 7 unsur kebudayaan universal atau universal yang diumumkan atau yang didefinisikan oleh Kuncoro Ningrat. Anak-anak, kita mau lihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah bentuk itu terbagi menjadi 3, yaitu bentuk sosial berdasarkan waktunya, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu bentuk sosial evolusi, bentuk sosial revolusi. Sedangkan yang kedua adalah bentuk sosial yang direncanakan atau perencanaannya. Dibagi menjadi 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Yang ketiga, bentuk sosial berdasarkan pengaruhnya, yaitu bentuk sosial yang berpengaruh kecil dan bentuk sosial yang berpengaruh besar.
Pasti ada pendorong atau yang menyebabkan orang atau masyarakat itu mau berubah. Pendorongnya ada dua. Satu, faktor intern, dua, faktor ekstern. Intern berarti dalam diri masyarakat tersebut. Ekstern karena pengaruh dari luar lingkungan masyarakat tersebut. Faktor intern contohnya adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, discovery, invention, atau inovasi. Yang ketiga, konflik dalam negeri maksudnya. Yang keempat, pemberontakan yang terjadi di dalam negeri. Faktor eksternnya contohnya adalah perubahan lingkungan alam atau bencana alam, peperangan, kontak dengan kebudayaan lain yang menghasilkan akulturasi ataupun asimilasi. Saya mau memfokuskan pada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Berarti ini adalah faktor ekstern. Faktor ekstern atau pengaruh dari kebudayaan lain itu bisa saling menolak, tapi juga bisa saling menerima. Saling menolak biasanya dilatar belakangi oleh keadaan masa lalu yang terjadi atau karena terjadi pertentangan fisik. Contoh, kebudayaan Surakarta dengan kebudayaan Yogyakarta. Meskipun sama, tetapi mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Yang berikutnya adalah saling mempengaruhi. Contoh, difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan terakhir adalah melenarisme. Faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial budaya. Ada anak-anak, ada yang menjadikan pendorong utama masyarakat itu mengalami perubahan, tetapi ada yang masyarakat itu tidak mau berubah. Penyebabnya apa? Pendorong pertama itu adalah karena kontak dengan masyarakat lain. Kedua, keinginan untuk maju masyarakat tersebut. Ketiga, masyarakat tersebut bersifat sangat terbuka. Keempat, orientasi hidup di masa depan. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, nilai bahwa manusia harus selalu memperbaiki hidupnya. Faktor penghambat masyarakat itu tidak mau mengalami perubahan adalah yang pertama, kurang hubungan dengan masyarakat lain. Dua, adat kebiasaannya yang kolot. Tiga, berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Empat, terhambatnya iptek. Lima, adanya keinginan yang tertanam kuat dalam masyarakat. 6. Nilai bahwa hidup hakikatnya buruk, tidak mungkin diperbaiki. Apa dampaknya terhadap perubahan sosial? Apa dampak perubahan sosial? Yang pertama, semakin eratnya integrasi antar masyarakat, itu adalah dampak positif. Yang kedua, dampak positif yang kedua adalah mengadopsi unsur budaya masyarakat lain, menambah kekayaan budaya masyarakat tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kedewasaan masyarakat. Yang keempat, modernisasi di segala bidang. Yang kelima, mengubah pandangan masyarakat yang tidak suka atau tidak perlu. Dampak negatifnya adalah 1. Cultural lag, 2. Anomie, 3. Mestizo kultural, 4. Disorganisasi sosial, 5. Menurunnya solidaritas sosial, 6. Munculnya fenomena sosial seperti demonstrasi, pergolakan daerah, kriminalitas maupun kenakalan remaja. Di bawah ini kalian bisa melihat gambar-gambar perubahan sosial.
Baik anak-anak, setelah kalian melihat gambar-gambar tersebut, maka sampailah kita pada penutup. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut, maka ada tugas yang perlu kalian selesaikan. Jangan lupa membaca buku paket IPS kelas 9 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, tetap di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih.